Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempraktikkan strategi konseling, yaitu latihan asertif. Saya Nani Azhara Putri Andani, berperan sebagai konseli. Saya Veronica Putri Firnanda, berperan sebagai konselor. Saya Nadia Sinta Dewi, berperan sebagai pengamat 1. Saya Amalia Arta, berperan sebagai pengamat 2. Baik, mari kita mulai strategi konseling teknik latihan asertif. Assalamualaikum Mbak Noni, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Nika, selamat pagi juga. Bagaimana Mbak Noni kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Mbak Noni, saya baik. Maaf ya, konseling pada pagi hari ini via Google Meet karena kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Iya Bu, nggak apa-apa. Sebelumnya Mbak Noni, saya ingin bertanya, untuk sesi konseling pada pagi hari ini, kira-kira kita membutuhkan waktu berapa lama ya? Kira-kira 20 menit bagaimana Bu? Sepertinya cukup. Baik Mbak Noni, kalau gitu, jika nanti kalau dirasa waktunya kurang, kita lanjut di sesi berikutnya, begitu ya Mbak Noni? Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, kali ini kita akan menggunakan strategi latihan asertif. Jadi, latihan asertif ini adalah strategi untuk memunculkan perilaku asertif yang ada dalam diri Mbak Noni. Nah, perilaku asertif ini singkatnya adalah keterbukaan dari diri Mbak Noni sendiri. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan Mbak Noni? Insya Allah masih belum ada Bu. Oke. Tadi di chat saya memahami tentang garis besar dari masalah Mbak Noni. Nah, sekarang jika saya minta Mbak Noni untuk menceritakan lebih lengkap, boleh? Boleh Bu. Jadi begini, saya tuh merasa tidak bebas Bu ketika berada di rumah. Ya gimana ya Bu, kan kalau kita tuh sebagai manusia harus berinteraksi sama orang lain ya. Nah, saya juga pengen main sama teman-teman saya Ya, gitu. Tapi kalau saya izin ke orang tua saya selalu dilarang Bu. Saya nggak boleh gitu. Jadi saya tuh selalu berbohong. Kalau saya ingin main ya saya bilangnya mau kerja kelompok gitu Bu. Padahal itu saya lagi sama teman-teman gitu. kalau boleh saya tahu, yang menyebabkan Mbak Noni berbohong itu apa? Nggak mungkin dong tiba-tiba berbohong seperti itu. Sebenarnya saya dilarang sama orang tua seperti itu tuh karena ini sih Bu alasannya takut salah pergaulan gitu. Oke. Mbak Noni sudah pernah mencoba untuk berkata jujur kepada orang tua, lalu ketika Mbak Noni mencoba untuk berkata jujur itu respon orang tua Mbak Noni bagaimana? Dulu itu saya udah pernah coba Bu untuk berkata jujur, tapi ternyata tetap nggak diperbolehkan, terus juga dimarahin gitu. Jadi dari situ saya tuh udah males gitu Bu buat ngomong jujur. Terus saya tuh juga iri sama kakak saya karena orang tua saya tuh kalau kakak saya keluar itu boleh Bu, sedangkan saya kok nggak boleh.
Oh, seperti itu ya Mbak Noni ya. Iya Bu, seperti itu. Jadi inti dari permasalahan Mbak Noni adalah ketakutan. Ya, inti dari permasalahan Mbak Noni itu ketakutan Mbak Noni sendiri untuk berkata jujur kepada orang tua Mbak Noni ya, saat Mbak Noni ingin keluar dengan teman-teman Nah, Mbak begitu Noni. Bu. Baik, sekarang mari kita membedakan mana yang termasuk perilaku asertif dan mana yang bukan termasuk perilaku asertif. Gitu. Kalau menurut Mbak Noni sendiri, perilaku yang tidak asertif dari permasalahan Mbak Noni tadi itu yang bagian mana? Kalau menurut saya perilaku yang tidak asertif itu ya ketika saya tidak mampu untuk berkata jujur itu tadi Bu, karena takut dimarahin gitu. Oke, sekarang kita menentukan tujuan konseling pada pagi hari ini ya Mbak Noni. Kira-kira tujuan yang ingin Mbak Noni capai dari sesi konseling pada hari ini itu apa? Mungkin tujuan yang ingin saya capai dalam sesi konseling pada hari ini tuh supaya saya bisa berkata jujur Bu kepada orang tua saya, terus juga membangun keberanian juga untuk berkata jujur kepada orang tua saya, biar saya tuh nggak terus-terusan berbohong gitu Bu. Bagus, Mbak Noni sudah bisa menentukan tujuannya ya. Nah, sekarang kita akan sedikit bermain peran. Kita berandai-andai saja ini Mbak Noni ya. Mbak Noni itu berperan sebagai orang tua saya dan Mbak Noni dan saya berperan sebagai Mbak Noni begitu. Apakah ada yang ditanyakan untuk akan pemodelan ini Mbak Noni? Tidak ada Bu, saya sudah paham. Apakah Mbak Noni siap untuk melakukan pemodelan singkat? Siap Bu. Baik, kita akan mulai ya. Bu, saya mau izin keluar ya sama teman-teman saya. Mau kemana? Apa tujuannya? Ya, saya hanya ingin bermain, Bu, dengan teman-teman saya saja. Gak usah, kamu di rumah aja. Tapi, Bu, saya sudah mulai bosan di rumah. Saya ingin keluar dengan teman-teman saya. Saya tidak akan pulang larut dan tidak akan aneh-aneh deh di luar. Bener ya? Yaudah kalau gitu nggak apa-apa. Ingat jangan pulang malam-malam dan jangan aneh-aneh di luar sana. Siap, Bu. Nah, bagaimana Mbak Noni? Sepertinya mudah ya Bu ya. Mungkin saya hanya terlalu takut sebelum mau coba udah takut duluan gitu ya Bu ya kemarin-kemarin. Ya, sebenarnya itu semua mudah Mbak Noni. Mungkin ya, tadi yang dikatakan Mbak Noni, mungkin Mbak Noni takut untuk mengutarakan itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Itu hanya pikiran-pikiran buruk yang ada dalam diri Mbak Noni saja. Kalaupun Mbak Noni mengutarakan dengan santai dan dengan nada yang tidak meninggi, pasti orang tua Mbak Noni akan memahami dan memaklumi itu. Sampai akhirnya nanti Mbak Noni mungkin diperbolehkan untuk keluar. Oh gitu ya Bu. Oke deh. Nanti saya bakalan coba itu. Baik Mbak Noni, bagus sekali. Sudah ada niatan untuk memperbaiki ya. Sekarang saya ingin tahu, dari yang kita lakukan tadi, ada nggak
perilaku asertif yang Mbak Noni sudah inginkan? Bagaimana, Bu? Dari yang kita lakukan tadi, ada nggak perilaku asertif yang sudah sesuai dengan keinginan Mbak Noni? Ada, Bu. Itu tadi sudah sesuai dengan apa yang saya bayangkan waktu saya pamitan. Cuman ya gitu masih ada sedikit takut gitu, Bu, mungkin. Iya, nggak apa-apa Mbak Noni. Memang itu semua butuh proses ya. Dan kadang melawan rasa takut itu memang susah, begitu ya. Kalau misalkan boleh disebutkan Mbak Noni, perilaku asertif yang sudah kita praktekkan tadi itu apa aja? Itu, Bu, mencoba. Halo, Bu Nika. Mohon maaf ya, Bu, tadi terkendala sinyal. Iya Mbak Noni, tidak apa-apa. Bagaimana Mbak Noni, bisa dilanjutkan? Iya, bisa, Bu. Ya, tadi sampai ini ya. Saya menyuruh Mbak Noni untuk menyebutkan perilaku asertif dari yang kita praktekkan tadi ya. Iya, Bu. Kalau itu menurut saya mencoba terbuka dengan orang tua, jujur, terus berani mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi ketika keluar pun juga tidak terbebani dengan kebohongan. Bagus Mbak Noni, semoga dengan latihan asertif ini nanti Mbak Noni bisa mencapai tujuan dari konseling hari ini dan juga mampu berperilaku asertif seperti yang Mbak Noni inginkan, begitu. Itu sudah bagus, Mbak Noni sudah bisa menentukan perilaku asertif dan perilaku yang tidak asertif dalam diri Mbak Noni, seperti itu. Iya, Bu. Sekarang coba Mbak Noni berlatih mandiri tentang perilaku asertif yang sudah kita praktekkan tadi. Dengan cara memikirkan perilaku asertif yang ingin Mbak Noni lakukan. Apakah Mbak Noni sudah memahami? Sudah, Bu. Jadi mungkin masih sama, Bu, dengan apa yang kita praktekkan tadi ya. Saya juga mungkin lebih memberikan penjelasan kepada orang tua saya keluar dengan siapa, terus kemana, agar orang tua saya tahu, terus juga nggak khawatir jadinya. Bagus sekali Mbak Noni, itu juga sudah merupakan perilaku asertif yang dapat Mbak Noni praktekkan nantinya ketika Mbak Noni akan keluar berpamitan kepada orang tua, begitu Mbak Noni. Gitu ya, Bu ya. Baik, nanti akan saya praktekkan di kehidupan saya yang nyata ya, Bu ya. Ya. Nah, setelah kita melakukan dan berlatih tentang latihan asertif tersebut, Ibu akan memberikan sedikit tugas yang nantinya tidak akan memberatkan Mbak Noni. Tugas seperti apa itu, Bu? Tugas ini tidak susah ya Mbak Noni, hanya perlu mencatat ketika Mbak Noni keluar bersama teman-teman Mbak Noni dan ketika Mbak Noni meminta izin kepada orang tua, itu respon dari orang tua Mbak Noni itu seperti apa. Lalu
apakah Mbak Noni sudah mempraktekkan dari strategi latihan asertif ini? Nanti juga dicatat begitu ya Mbak Noni? Oh, gitu ya, Bu. Baik. Kalau untuk pengumpulannya bagaimana ya, Bu? Untuk pengumpulannya nanti bisa dikirim via email ke saya, lalu nanti kita akan bahas di sesi konseling selanjutnya. Begitu Mbak Noni, bagaimana Mbak Noni, setuju? Iya, saya setuju. Baik, tidak terasa ya Mbak Noni, sudah kurang lebih 20 menit ini ya kita berbincang pada pagi hari ini. Apakah latihan asertif ini bisa dicukupkan Mbak Noni? Menurut saya sudah cukup, Bu. Baik Mbak Noni, saya rasa cukup. Saya juga merasa cukup latihan asertif pada pagi hari ini. Dan sesi konselingnya juga saya rasa cukup. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan tentang latihan asertif, bisa ditanyakan ke saya melalui WA begitu ya Mbak Noni. Dan kita akan bahas di sesi konseling selanjutnya begitu. Baik, Bu. Nanti saya akan menghubungi Ibu lagi jika memiliki waktu luang ya, Bu. Oke. Terima kasih ya Mbak Noni. Sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Pagi, Noni. Bu. Demikian sesi konseling yang dapat kelompok kami praktekkan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari teknik strategi konseling yaitu latihan asertif. Kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.